Oke, soal selanjutnya di sini ada 200 ml larutan kalsium klorida direaksikan dengan kalsium fosfat berlebih. Nah, di sini ada kata kunci berlebih, kita garis bawahi dulu. Nah, reaksi kedua larutan ini membentuk endapan kalsium fosfat. Kemudian jika setelah disaring dan dikeringkan, endapan yang terbentuk memiliki berat sebesar 6,2 gram. Kemudian yang ditanyakan adalah konsentrasi awal larutan kalsium klorida. Nah, di sini juga udah diketahui massa atom relatif unsur-unsurnya ya. Nah, jika ada soal cerita yang seperti ini, maka teman-teman langsung saja garis bawahi poin-poin penting yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan di soal. Nah, di sini kan ada kata reaksi ya. Nah, ini direaksikan, berarti kita butuh persamaan reaksinya. Oke, di sini ada senyawa apa aja yang diketahui di soal? Yang pertama kalsium klorida. Nah, kalsium klorida ini rumus kimianya adalah CaCl2. Kemudian kalau kalium fosfat itu adalah K3PO4. Nah, di sini teman-teman harus hafal ya. Oke, di sini langsung saja kita bisa reaksikan kalsium klorida itu atau CaCl2 direaksikan dengan kalium fosfat K3PO4. Nah, kemudian bagaimana senyawa yang dihasilkan? Nah, jika kedua senyawa ini direaksikan, maka akan terbentuk endapan kalsium fosfat. Nah, kalsium fosfat itu rumus kimianya seperti apa? Jika teman-teman tidak tahu rumus kimianya kalsium fosfat, maka cara mudahnya adalah dengan menguraikan masing-masing senyawa ini. Jadi di sini kan ada senyawa ionik nih, di mana dia bisa terurai menjadi ion-ionnya. Nah, jika CaCl2 ini akan terurai menjadi ion Ca2+ dengan ion Cl-. Jadi jika suatu senyawa itu terurai, maka akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk K3PO4 ini akan menghasilkan ion K+ dengan PO4 3-. Nah, di sini teman-teman sudah paham ya untuk menguraikan suatu senyawa. Nah, ini kenapa kita bisa tahu K-nya positif? Karena dari sini PO4-nya ada berapa ini? Ada 1. Jadi di sini kakak tuliskan. Nah, ini PO4-nya kan jumlahnya 1. Maka ini menunjukkan bahwa muatan ion K di sini adalah positif 1. Kemudian di sini kenapa muatan ionnya -3? Karena dari sini nih, atom K di sini banyaknya ada 3. Jadi, itu menandakan bahwa PO4 ini muatannya adalah negatif 3. Nah, sama seperti CaCl2 ini ya. Kenapa di sini Ca-nya 2+? Karena berasal dari jumlah atom Cl di sini ada 2, maka menandakan bahwa jumlah ion positifnya Ca itu adalah +2. Oke, untuk yang Cl ini sama ya. Dari mana ini negatif 1? Karena jumlah Ca-nya di sini ada 1, maka menandakan bahwa Cl di sini muatannya adalah negatif 1. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke soal untuk menentukan rumus kimia dari kalsium fosfat. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan senyawa yang terbentuk. Jadi konsepnya adalah ion positif itu pasti bereaksinya dengan ion negatif. Jadi di sini kita tinggal pasangkan mana yang ion positif itu akan bereaksi dengan ion negatif yang di sebelah sini. Nah, otomatis di sini Cl akan bereaksi dengan K+. Di sini Ca2+ dengan PO4 3- akan menghasilkan senyawa Ca. Ca berapa? Di sini karena PO4-nya 3-, maka di sini Ca-nya 3. Kemudian PO4-nya ada berapa di sini? PO4-nya ada 2 karena muatan ion Ca di sini adalah +2. Maka rumus kimia yang terbentuk adalah Ca3PO4 2 kali. Oke, sampai sini nggak bingung ya teman-teman? Kemudian produk lain yang terbentuk adalah KCl. Oke, seperti ini. Nah, untuk konsep dasar mereaksikan senyawa ini, teman-teman harus paham ya. Oke, jika sudah paham, mari kita kembali ke soal. Nah, di sini kita sudah punya reaksinya, kemudian coba kita tuliskan apa yang diketahui di soal. Jadi di sini ada 200 ml larutan kalsium klorida, berarti volumenya CaCl2 itu adalah 200 ml. Kemudian apalagi yang diketahui? Nah, ini kalsium fosfat berlebih. Jadi ini berlebih. Menandakan bahwa K3PO4 ini jelas bukan reaksi pembatasnya. Otomatis kalau K3PO4 bukan reaksi pembatasnya, maka zat yang menjadi reaksi pembatas adalah CaCl2.
Nah, teman-teman masih ingat ya apa itu bereaksi pembatas? Jadi bereaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi duluan. Ya, jadi bereaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi lebih dulu. Jadi kita kasih note di sini ya bahwa CaCl2 itu adalah sebagai reaksi pembatasnya. Nah, kemudian apalagi yang diketahui di soal? Ini ada masanya zat hasil reaksi, yaitu massa dari Ca3PO4 dua kali, yaitu sebesar 6,2 gram. Oke, kemudian yang ditanyakan adalah, ini ya yang ditanyakan ya, konsentrasi awal larutan kalsium klorida. Jadi yang ditanya itu konsentrasi atau molaritas awal CaCl2. Oh iya, maaf teman-teman, di sini reaksinya belum setara ya. Oke, kita setarakan dulu reaksinya. Jadi di sini ada senyawa CaCl2 plus K3PO4 menghasilkan senyawa Ca3PO4 dua kali plus KCl. Oke, seperti ini. Kemudian kita setarakan reaksinya. Nah, di sini langsung bisa kita setarakan. Untuk yang di sebelah kiri, Ca-nya baru ada 1, di sebelah kanan ada 3. Maka di sebelah kiri, kita beri koefisien 3 di sini. Kemudian yang di sebelah kanan, kemudian atom Cl-nya di sini ada berapa yang di sebelah kiri? 6 ya. Kemudian yang di sebelah kanan baru ada 1, maka di sini kita beri koefisien reaksi yaitu 6. Oke, seperti ini. Kemudian atom K. Atom K di sebelah kiri ada 3, kemudian yang di sebelah kanan ada 6. Nah, berarti di sini harus diberi koefisien 2 ya. Oke, kita lihat yang PO4 dulu. Nah, PO4 di sini yang di sebelah kanan ada 2. Sementara yang di sebelah kiri baru ada 1. Nah, berarti betul ya. K3PO4 di sini koefisiennya adalah 2. Nah, seperti ini teman-teman. Udah setara ya reaksinya ya. Jadi persamaan reaksi setara itu adalah jumlah atom-atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom-atom di sebelah ruas kanannya. Kemudian langkah yang kedua untuk mengerjakan soal stoikiometri adalah mengubah atau mengkonversi zat-zat yang diketahui menjadi atau ke dalam bentuk mol. Nah, berhubung di sini zat yang diketahui yaitu Ca3PO4 dua kali ya, atau kalsium fosfat, itu yang diketahui adalah masanya 6,2 gram ini, maka kita harus menjadikan ini masanya Ca3PO42 ke dalam bentuk mol. Jadi, di sini molnya adalah molnya Ca3PO4 dua kali ya ini ya. Rumusnya massa per mR 6,2 dibagi mR-nya Ca3PO4 dua kali adalah, nah di sini bisa kita hitung mR dari Ca3PO4 dua kali. Masih ingat ya teman-teman ya? Untuk menentukan massa molekul relatif suatu senyawa itu kita tinggal menambahkan jumlah AR-AR-nya. Jadi di sini tinggal kita jumlahkan 3 kali ARCA ditambah 2 kali ARP ditambah ini 2 kali 4 jadi 8 kali ARO. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan ARCA di sini sudah diketahui yaitu 40. Kemudian ARP juga sudah diketahui yaitu 39 plus 8 kali ARO adalah 16. Maka hasilnya adalah 310. Oke. Kita bisa langsung masukkan ke rumus mol ini. Berarti mR-nya Ca3PO4 dua kali adalah 310. Maka hasilnya adalah 0,02 mol. Oke, seperti ini. Kita sudah peroleh harga mol dari yang diketahui atau kalsium fosfatnya. Kemudian setelah itu, langkah yang selanjutnya adalah tinggal melihat apa yang ditanyakan ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah CaCl2-nya. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui konsentrasi awal dari CaCl2? Nah, caranya adalah kita harus menentukan mol di sini dulu ya, atau menentukan mol dari CaCl2. Nah, nanti dari mol kita bisa mengetahui atau mendapatkan harga konsentrasinya. Oke, di sini ingat konsepnya ya. Pada persamaan reaksi yang setara, perbandingan koefisien itu adalah sama dengan perbandingan molnya. Nah, jadi jika kita mengetahui mol salah satu di sini, maka kita bisa menentukan mol zat-zat yang lain. Oke, dari sini maka kita harus membuat reaksi MRS-nya. Jadi di sini mula-mula reaksi dan yang bersisa. Nah, di sini CaCl2 mula-mula berapa?
belum diketahui ya. Nah, di sini bisa kita langsung isi. Tadi kita sudah dapat molnya Ca3PO4 2 kali ya. Berarti di sini 0,02 mol. Nah, kemudian kita kan membutuhkan mol yang ada di sini nih agar mengetahui konsentrasi atau molaritas awal dari CaCl2. Nah, berarti kita bisa langsung naikkan ini ke sini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini naik ke sini. Jadi 0,02 mol. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan berapakah mol dari KCl ini, K3PO4, dan CaCl2. Dari konsep ini ya. Jadi perbandingan koefisiennya itu sama dengan perbandingan molnya. Jadi kalau di sini 1, molnya adalah 0,02. Kalau 6 berapa? Ya berarti tinggal dikalikan 6. 0,02 dikalikan 6. Atau kalau mau hitung-hitungannya seperti ini. Jadi molnya KCl itu sama dengan koefisien reaksi dari KCl yaitu 6 ya. Dibagi koefisien reaksi dari Ca di sini yaitu 1 dikali molnya kalsium fosfat di sini. Molnya Ca3PO4 2 kali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, berarti molnya KCl di sini adalah 0,02 dikalikan 6. Hasilnya adalah 0,12. Kemudian molnya K3PO4 itu berarti 0,02 dikalikan 2, yaitu 0,04 ya. Nah, ini mol. Kemudian yang CaCl2 di sini berarti berapa? Kalau 1 0,02 berarti kalau 3 tinggal dikalikan 3 ya. 0,02 kalikan 3 berarti 0,06 mol. Oke, dari sini kemudian kita kembali ke soal. Coba perhatikan di sini. Oke, sampai sini. Nah, ini pentingnya kita menentukan reaksi pembatas. Jadi kita bisa tahu mana reaktan atau pereaksi yang habis bereaksi duluan. Nah, tadi kita sudah menentukan ya, yang menjadi pereaksi pembatasnya adalah CaCl2. Karena di soal diketahui kalium fosfat itu atau K3PO4 di sini jumlahnya berlebih, maka tidak mungkin ini yang habis bereaksi duluan. Sehingga otomatis kita bisa mengetahui mol yang ada di sini. Paham ya teman-teman? Jadi ini kita bisa tahu besarnya adalah 0,6 mol karena di sini habis bereaksi. Kemudian untuk yang K3PO4 ini berlebih ya, jadi kita bisa tuliskan seperti ini aja, berlebih, karena kita nggak tahu berapa molnya. Nah, kemudian kita bisa tulis di sini, ini mengandung sisa, jadi ada sisa untuk senyawa K3PO4 ini. Jadi jika berlebih, itu pasti senyawanya ada sisanya. Oke, seperti ini. Jika sudah diketahui mol yang ditanyakan, kita tinggal mengkonversikan ke dalam bentuk yang ditanyakan, yaitu di sini kan yang ditanyakan adalah konsentrasinya atau molaritasnya. Nah, kita masuk ke rumus molaritas. Molaritas itu rumusnya adalah mol per volume. Oke, molnya sudah diketahui yaitu sebesar 0,06 dibagi volumenya adalah, nah ini 200 ml. Dijadikan liter berapa? Dibagi 1000 ya, 0,2 liter. Berarti di sini 0,2 liter. Hasilnya adalah 0,30 molar. Oke, maka ketemu jawabannya yaitu yang D. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Jadi di sini ada soal mengenai kadar unsur dalam senyawa. Jika diketahui ARO atau massa atom relatif dari atom O itu adalah 16, kemudian Ca40 dan C adalah 12, maka massa kalsium oksalat atau CaC2O4 yang mengandung 24 gram atom oksigen adalah, nah, maka yang perlu diketahui di sini adalah 24 gram atom oksigen. Yang ditanyakan adalah apa? Massa kalsium oksalatnya. Nah, ini massanya berapa? Oke, yang ditanyakan ini ya. Massa kalsium oksalatnya atau massa senyawanya. Nah, jadi ini adalah soal mengenai kadar unsur. Nah, di sini teman-teman masih ingat konsepnya ya. Kadar unsur dalam senyawa itu dapat dinyatakan dengan yang pertama persen, kemudian yang kedua adalah massa. Nah, masing-masing ini rumusannya adalah, jika dalam bentuk persentase, maka rumusannya adalah persen unsur dalam senyawa sama dengan jumlah unsurnya dikalikan AR dibagi MR senyawanya, kemudian dikali 100%. Oke, seperti ini. Kemudian untuk rumusan yang ini, massa unsur sama dengan, hampir sama ya rumusannya ya, jumlah unsur dikali AR unsurnya itu dibagi MR senyawanya dikalikan massa senyawa.
Oke, seperti ini rumusannya. Kita kembali ke soal. Di sini, pada soal, kadar unsurnya dinyatakan dengan massa. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus yang bawah ini ya. Oke, jadi langsung saja kita tuliskan di sini. Massa dari atom O itu adalah berapa jumlahnya atom O dikalikan massa atom relatifnya O dibagi MR dari senyawanya yaitu MR CaC2O4 dikalikan massa senyawanya yaitu massa CaC2O4. Nah, di sini bisa kita langsung masukkan berapa jumlah atom O dalam senyawa CaC2O4. Nah, di sini atom O-nya ada 4 ya. Maka kita bisa tuliskan di sini 4 dikali ARO-nya adalah 16. Kemudian MR-nya adalah 128 ya. Jadi di sini Ca-nya kan 40. 40 ditambah 12 kali 2, 24. 16 kali 4, 64. Jadi MR-nya adalah berapa ini? MR-nya adalah 100. 64 sama 64, 128 ya. Jadi MR-nya adalah 128. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian di sini yang diketahui apa lagi? Ini ya, 24 gram atom oksigen dan yang ditanyakan adalah massa kalsium oksalatnya. Jadi yang ditanyakan ini, yang diketahui adalah ini. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Massa atom O-nya adalah 24 gram. Kemudian yang di sini massa CaC24-nya adalah yang dicari. Seperti ini, massa CaC2O4. Nah, kemudian kita bisa tuliskan seperti ini. Massa CaC2O4 adalah 128 dikali 24 dibagi 4 kali 16. Hasilnya adalah 48 gram. Nah, maka jawabannya adalah yang C.